Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Denny Mulyadi sudah memulai program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Ada sebanyak 69 siswa dari Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung yang sudah mulai dibina di barak militer. Dua wilayah di Jawa Barat telah melaksanakan program gubernur ini. Dan rencananya di bulan Mei ini program akan dilaksanakan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Untuk membahas hal ini, kita sudah mengundang Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani. Kemudian ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Purwanto, dan juga ada orang tua siswa di Kabupaten Purwakarta, Riana Wangsa Direja. Namun sebelum kita mulai diskusi, kami akan hadirkan satu informasi berikut ini. Sesuai janjinya, pada 2 Mei 2025, Gubernur Jawa Barat Denny Mulyadi mulai melaksanakan program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Hingga kini sudah ada 69 anak yang dimasukkan ke markas TNI, di mana ada 39 siswa dari Purwakarta dan 30 siswa dari Kota Bandung. 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran ditujuin ke sekolah-sekolah. Nah kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Kalau pembiayaannya nanti dari ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu. Gubernur Jawa Barat Kang Denny Mulyadi menjamin akomodasi makan bergizi hingga biaya operasional lain aman seluruhnya ditanggung pemerintah kabupaten dan provinsi. Kalau misalkan ini kan difokuskan utamanya juga pasti untuk siswa, terutama yang laki-laki. Menurut aku juga itu cukup baik karena yang seperti kita lihat kalau misalkan siswa-siswa itu banyak yang tawuran dan lain-lain, apalagi seperti Kang Deddy tadi bilang itu banyak siswa-siswa itu yang masih bermalas-malasan untuk kayak bangun pagi, entah kayak untuk membantu orang tuanya. Makanya untuk barak seperti ini tuh itu sangat bagus. sangat bagus karena kalau dilihat dari sekarang juga di faktanya itu kalau anak-anak zaman sekarang tuh sangat susah untuk dibilangin dan udah mulai berani gitu untuk melawan guru dan orang tuanya. Jadi dengan solusi yang diberikan seperti ini dikirimkan ke barak untuk pendidikan karakter menurut saya sangat bagus dan sangat membantu mungkin. Hingga kini sudah ada 2 kota kabupaten yang menerapkan sekolah militer bagi anak nakal di Jawa Barat. Rencananya di bulan Mei ini juga seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat akan menerapkan program ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra, jurnalis NTV melaporkan. Baik, kita akan mulai diskusi bersama dengan narasumber yang sudah kami undang melalui sambungan Zoom. Mungkin ke Pak Purwanto dulu, Pak Kadis. Hari ini tepat ya dimulai hari perdana pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Boleh disampaikan update-nya seperti apa? Ya, terima kasih. Kita memang hari ini sudah memulai untuk bekerja sama dengan lintas sektor di Kabupaten Purwakarta, termasuk dengan lintas-lintas sektor terkait seperti Dinas Sosial, Dinkes, P2TP2A, kemudian Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bimbingan dan Konseling untuk terlibat dalam kegiatan di Resimen Armed 1 Setiarayuda. Anak-anak kita dititipkan di sana untuk kemudian dibiasakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif selama mereka dilatih di resimen. Mereka akan mendapatkan pembiasaan dari mulai mereka bangun tidur sampai tidur lagi, dan mereka akan diberikan tetap pembelajaran dari guru-guru mereka di sekolah. Pak Kadis, program pembinaannya secara teknis bisa dijelaskan seperti apa dari awal bangun tidur sampai tidur lagi tadi yang seperti Anda singgung? Ya, problem hari ini anak-anak kita kan pembiasaan yang tidak terstruktur seperti itu ya. Mereka dari mulai bangun itu jam 4, jam setengah 5 sudah dibangunkan, kemudian melakukan aktivitas, bersih-bersih diri, sholat, kemudian olahraga, kemudian di sana ada pembelajaran, ada pemberian materi seperti itu, kemudian ada
makan siang, ada outbound dan lain sebagainya, sehingga selama 24 jam itu mereka ada dalam aktivitas yang positif gitu. Apakah mereka juga mengikuti program ataupun kurikulum nasional, misalnya SMA ataupun siswa Ya, ini SMP? kan kurikulum nasional. Ini yang diterapkan oleh kita kurikulum nasional dalam penguatan karakter peserta didik. Maksudnya ikut Kalau belajar yang ditanya mata pelajaran seperti siswa pada umumnya, Pak? Intrakurikulernya tetap diberikan. Mereka tetap mendapatkan intrakurikuler. Mereka hari ini ujian ya ikut ujian gitu kan. Nanti mereka pas dapat pelajaran, mereka dapat pelajaran tentu dengan cara yang mereka bisa terapkan di sana dengan sistem berdiferensiasi. Baik. Dan penguatan karakter ini kan kurikulum nasional. Oke, jadi mereka juga ikut mendalami mata pelajaran kurikulum Ya. nasional seperti bahasa Indonesia, kemudian matematika, Ya. IPA, IPS dan lainnya ya Pak ya. Jadi Tetap. tidak Ya. ada ketertinggalan ataupun tidak mengikuti Ya. pelajaran dan hanya mendapatkan Ya. penggemblengan secara fisik. Ya. Oke. Ya, jadi persepsi itu yang harus dibuang. Bukan berarti masuk ke barak militer, masuk ke komplek militer itu kemudian mereka setiap hari suruh baris, kemudian suruh push up, kemudian bukan. Jadi mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan, termasuk konseling dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya ke Pak Lalu. Ya. Boleh saya minta tanggapan Anda Pak Lalu terkait dengan program atau kebijakan atau terobosan yang bisa dibilang cukup gagasan yang out of the box ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi di awal-awal kebijakan ini disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi memang tidak dijelaskan seperti yang Pak Kadis jelaskan tadi, bahwa beliau mengatakan anak-anak nakal dimasukkan ke dalam barak tentara. Nah, sehingga perbincangan atau diskusi di publik itu kan bermacam-macam karena memang tidak ada penjelasan rinci dan resmi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Purwanto tadi. Nah, sehingga di beberapa kesempatan tentu di diskusi-diskusi itu kita menanyakan kategori nakalnya ini seperti apa. Apakah hanya geng motor, apakah hanya suka tawuran, atau candu narkoba, kemudian kecanduan judi online dan sebagainya. Nah, penjelasan-penjelasan inilah sebenarnya yang harus disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian kalau kita melihat hari ini di Purwakarta sudah mulai dilaksanakan, pertanyaannya adalah dari 39 siswa yang hari ini sudah mulai masuk ke barak militer yang tadinya awalnya itu disebutkan oleh Kang Deddy kan sebenarnya wajib militer, terus bela negara, terakhir pendidikan karakter, ya kan itu yang disampaikan. Nah, kemudian pertanyaan saya dari 39 itu, apakah 39 ini kelasnya sama, atau 39 ini tingkatannya sama, misalnya dari 39 mereka ini siswa SMA semua, atau campur dan sebagainya. Kalau campur, bagaimana cara menerapkan pembelajaran di sekolah yang tidak mungkin mereka akan tidak boleh untuk ketinggalan pelajaran tentunya, walaupun mereka di barak militer. Tadi juga di berita saya melihat dan mendengar bahwa mereka hanya 2 minggu, yang tadinya 6 bulan berubah menjadi 2 minggu. Nah, pada prinsipnya niatan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat ini memang sangat bagus. Tetapi kenapa diskusi-diskusi publik kita kemarin mempertanyakan, ya wajar-wajar saja karena memang penjelasan resminya itu kan belum kita dapat. Belum ada legal formal seperti Pergub atau Perbub yang menyatakan bahwa kebijakan ini berlaku di Provinsi Jawa Barat khususnya misalnya. Kemudian kami juga pada saat itu meminta agar Gubernur Jawa Barat tetap mengkonsultasikan, memusyawarahkan ini dengan seluruh pemangku pendidikan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Memang sejak digulirkannya wacana ini oleh Kang Deddy Mulyadi memang mendapat reaksi beragam. Itu bagi saya ya hal yang wajar-wajar saja karena memang belum pernah dijelaskan rinci seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Purwanto barusan. Kalau yang disampaikan oleh Pak Kadis barusan memang benar adanya seperti itu, ya kita juga mendukung dan tidak ada masalah. Yang terpenting anak tersebut nanti outputnya setelah keluar dari
asrama militer, ya saya tidak menggunakan kata barak, jadi asrama militer ya mudah-mudahan menjadi baik lagi karakternya, disiplinnya, kemudian etikanya, ya semoga menjadi lebih baik lagi. Bahkan di beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa kalau misalnya program ini berhasil di Jawa Barat, maka ini bisa dijadikan sebagai salah satu percontohan nasional Oke. yang bisa dilakukan di daerah-daerah lain. Seperti itu Lalu sementara. munculnya program ini kan artinya ada yang salah, ada yang tidak beres dengan sistem pendidikan formal secara nasional. Apakah dari DPR sendiri sudah mengkomunikasikan hal ini kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Ya, tentu kami di hari-hari ini selalu berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bagaimana untuk terus menciptakan atau menumbuh kembangkan karakter siswa-siswi kita untuk menuju generasi unggul tahun 2045. Nah, akan tetapi ya tentu pilar pendidikan yaitu rumah, kemudian sekolah dan masyarakat ini yang perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. Bagaimana Lalu maksud peran saya apa respons dari kementerian terkait dengan program Kang Deddy ini? Ya, sampai terakhir saya diskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, tentu teman-teman di kementerian wajar mengatakan untuk mengkaji kembali karena memang secara detail kami belum menerima informasi. Baru malam ini saya mendengar dari Pak Kadis Purwanto tentang program-program yang ada di asrama militer tersebut. Tetapi pertanyaan saya nanti mohon dijawab Pak Kadis karena kita belum tahu tuh yang 39 siswa yang masuk hari ini apakah jenjangnya sama, apakah itu ada jenjang SMP, apakah jenjang SMA. Karena kalau berbeda maka tentu mata pelajaran yang akan dipelajari di dalam asrama itu kan berbeda-beda. Artinya guru pun ikut seperti apa teknisnya, apakah gurunya masuk juga di asrama atau Oke. datang setiap Baik. jam mata pelajaran yang Baik, sebelum bersangkutan. saya ke Kang Rian, silakan Pak Kadis dijawab apakah levelnya sama untuk ke-39 siswa bermasalah ini dan juga pertanyaan kedua, durasinya. Kalau yang sepemahaman kita ini akan dijalankan selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Tapi tadi disinggung hanya 2 pekan. Silakan dijawab. Ya, pertama bahwa siswa yang ada di situ itu adalah siswa-siswa SMP karena kita klasterkan ada siswa SMP, ada SMA. Nanti yang SMA mungkin belakangan setelah ini selesai. Nah, yang SMP itu ada kelas 8, ada kelas 9. Dan yang kelas 9 tadi kan ada ujian 2 orang. Nah, sisanya kelas 8. Dan bagaimana pendekatan pembelajarannya nanti? Nah, dalam istilah pembelajaran itu ada pembelajaran berdiferensiasi nanti tergantung pada kedalaman anak dan tingkatan anak. Perbedaan belajar mereka harus dihargai oleh guru yang datang ke situ. Nanti gurunya udah disiapkan oleh kita, termasuk guru-guru bimbingan konseling. Jadi kita kan ini program kolaboratif sebenarnya, melibatkan Dinas Sosial P3A, melibatkan MGBK, seperti itu, untuk mendampingi mereka. Karena kita ingin membuat sebuah model pembelajaran karakter yang benar-benar efektif gitu. Jadi ini sifat terus secara psikologi juga dibimbing oleh guru bimbingan dan konseling. 1 orang itu pegang 3 siswa. Oke. 1 orang guru konseling itu pegang 3 siswa. Kemudian mengenai durasi, memang kita durasinya 6 bulan. 6 bulan dan ini sementara ini kan 2 minggu. Kalau 2 minggu udah memperlihatkan perubahan, ini tetap yang 6 bulannya ini tetap dalam pemantauan kita, Resimen dan Dinas Pendidikan. Dan guru-guru bimbingan konseling itu tidak selesai selama 6 bulan ini mendampingi 3 orang anak itu, 1 orang guru konseling mendampingi mereka sampai jangka waktu 6 bulan. Kemudian bukan hanya siswanya saja, tapi orang tuanya. Karena ini kan problemnya bukan di siswa saja sebenarnya, problemnya ada di orang tua, salah asuh orang tua. Jadi guru-guru konseling ini memberikan pendampingan juga terhadap orang tua. Nanti diarahkan harus seperti apa mendidik anak, seperti itu. Oke Pak Kadis, boleh diklarifikasi lagi, artinya dalam waktu 6 bulan, siswa-siswa ini Ya, programnya 6 bulan. tinggal di asrama, tapi apakah diberikan kebebasan jika ingin keluar, pulang ke rumah untuk mengunjungi orang tuanya? Atau orang tuanya yang Sementara ini sebaliknya datang mereka- untuk mengunjungi anaknya di asrama? Sementara ini mereka 2 minggu dulu di asrama, nanti akan dievaluasi apakah diteruskan
Nah, kemudian sisanya yang 6 bulan itu adalah pendampingan, ada in, ada out gitu. Rencana seperti itu, dan selama 6 bulan ini tetap dalam pemantauan guru-guru konseling dan resimen serta dinas pendidikan. Oke, jadi artinya setelah 2 minggu masih belum fix ya, apakah siswa ini akan nantinya tinggal di asrama untuk Ya, nanti selesai dievaluasi. selama 6 bulan, memenuhi wajib tinggal di asrama 6 bulan, menerima pembinaan, atau bisa selang-seling ya, bisa di rumah, tapi 6 dalam bulan. arti dipantau, dan juga bisa juga mendapatkan pembinaan di dalam asrama. Programnya 6 bulan. Oke, Programnya 6 bulan. Gitu. Pokok programnya 6 bulan, dan yang selama ini, yang target sementara ini di asrama itu 14 hari. Nanti kalau misalnya 14 hari dipandang sudah ada perubahan, kita Oke. akan out itu keluar, tapi dalam pemantauan, dalam bimbingan guru BK, termasuk orang tuanya. Pak Kadis, kenakalan seperti apa sih yang dilakukan siswa bermasalah ini sehingga mereka dititipkan orang tuanya ke asrama militer? Ya, pertama kebanyakan itu yang tawuran dan pakai kendaraan bermotor. Jadi tidak menyalahi Kemudian- hukum pidana ya? Tidak, jadi ini masih dalam pembinaan guru sama orang tua, tapi belum berubah-ubah gitu. Mereka melakukan pelanggaran itu. Kemudian ada yang ke sekolah tapi nggak sampai ke sekolah gitu. Bolos. Ini yang kebanyakan ini. Oke, baik, saya ke orang tua siswa di Purwakarta. Kang Rian, bisa mendengar suara saya? Iya, jelas, Mbak. Sebagai orang tua siswa, saya tidak tahu anak Anda bermasalah atau tidak, ya mungkin baik-baik saja. Apa tanggapan Anda sebagai orang tua? Ya, yang pertama tentunya saya sebagai orang tua siswa yang memang hari ini punya anak 4 yang memang sedang sekolah, ini menyambut positif sekali program seperti ini, Mbak. Saya menyambut positif setelah saya mengetahui tujuan dari program ini, yang asalnya bias. Jadi ini yang harus kemudian kita buat sepakat ya, diluruskan dulu bahwa ini bukan bentuk pembinaan militer gitu loh. Kalau pembinaan militer itu kan dalam bahasa Yunani artinya bahwa orang yang dipersiapkan untuk bertempur. Tapi ini bukan pembinaan militer. Begitu saya mengetahui dari informasi-informasi yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi atau yang sebelum-sebelum yang disampaikan oleh Pak Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, ini adalah pembinaan mental untuk pengembangan karakter, di mana sebetulnya pengembangan karakter itu adalah esensi dari kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saya sebagai orang tua ya sangat menyambut positif, bahkan kalau perlu tidak saja untuk siswa-siswa yang bermasalah, mungkin seperti siswa-siswa yang memang tidak bermasalah pun ya harus menurut saya bisa untuk mendapatkan pembinaan mental untuk pengembangan karakter sebagaimana esensi dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Kang Rian, tapi pendidikan karakter itu dimulai dari dari informal, dari rumah kita sendiri. Bukankah seharusnya orang tua yang lebih berperan lebih besar untuk pembinaan karakter anaknya? Karena orang tua yang paling memahami karakter anak itu. Betul. Paling dasarnya adalah orang tua. Tetapi kan kita harus pahami juga kondisi sosiologis dan realita di kehidupan. Bahwa tidak semua orang tua itu baik ibu atau bapaknya kan ada 12 jam atau 24 jam bersama siswa. Contoh saya pribadi, saya bersama istri saya hanya bisa mendampingi anak saya itu adalah pada saat sore sampai malam gitu loh. Sampai pagi saja gitu loh ya. Dan ini menurut saya salah satu suplemen yang cukup baik untuk pembinaan mental untuk pengembangan karakter gitu. Dan saya sendiri ya kalaupun anak saya tidak bermasalah, saya setuju kalaupun harus diikutkan dalam program pembinaan mental gitu ya, dalam pengembangan karakter. Gitu. Karena ini bukan pembinaan militer, ini harus diluruskan dulu, ini bukan pembinaan militer gitu. Oke. Kang Rian, Anda punya 4 anak, ya tentu juga mungkin usianya berbeda-beda, ada yang remaja. Dan tadi disinggung oleh Pak Kadis adalah kebanyakan kenakalan ini rupa-rupanya adalah tawuran ataupun bolos sekolah. Jadi tidak ada kaitannya dengan pidana begitu ya. Nah, apakah Anda tidak bisa melihat kalau ini adalah fase
remaja yang sedang mengeksplorasi diri, mencari identitas diri, sehingga merupakan satu fase di mana ada gejolak emosional yang kadang-kadang memang menyalahi norma sosial dan tidak sesuai dengan harapan orang tua. Dan itu bisa saja dilakukan pendekatan dengan komunikasi antara orang tua dengan anak. Tidak perlu sampai menjauhkan anak dari orang tua dan tinggal selama berminggu-minggu, berbulan-bulan di tempat yang asing bagi anak itu. Ya, kita paham bahwa usia remaja itu adalah fasenya seorang manusia di usia 16 sampai 20-an itu adalah untuk mencari jati diri gitu loh ya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kadis di dalam program pembinaan ini yang kemudian dibantu dengan perangkat militer milik negara gitu loh, di dalamnya adalah tadi orang tua pun dilibatkan gitu loh. Nah, mungkin ini adalah ruang yang bagus akhirnya di mana orang tua dengan siswa dalam ruang yang khusus bisa dipertemukan. Sebetulnya anak mau ngapain sih, orang tua bisa mendengar dengan baik di ruang yang itu gitu loh. Yang di mana mungkin di rumah tidak didapatkan waktu untuk itu, seperti itu. Ya, saya pribadi terus terang saja interaksi secara untuk membangun chemistry dengan anak itu terbatas. Paling saya di waktu hari Sabtu dan Minggu gitu loh, atau mungkin di malam hari saja gitu loh kan ya. Tapi mungkin ini adalah menurut saya ini adalah ruang yang baik gitu loh ya. Tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa orang tua pun akan dilibatkan nanti di dalam itu, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk lebih dalam menggali sebetulnya anak pengen apa sih gitu loh. Dia jati dirinya itu seperti apa yang dia ingin apa dan lainnya, bisa lebih tahu orang tua, bisa lebih dekat, lebih dapat lah. Baik, Pak Kadis, kenapa Purwakarta dipilih oleh Bapak Gubernur sebagai wilayah pertama ataupun bisa dibilang percobaan mungkin ya? Apakah se-urgent apa sih Purwakarta ini? Apakah begitu banyak siswa-siswa bermasalah yang ada di Purwakarta atau bagaimana? Ya, kita karena yang pertama, kenapa Purwakarta? Purwakarta udah pengen lari, pengen cepat menyelesaikan problem-problem yang hari ini tampak di sekitar kita. Kita pengen cepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak kunjung selesai karena terlalu banyak wacana, terlalu banyak apa, dan kita meyakini bahwa ini adalah jalan perubahan kita. Mbak tadi bilang bahwa anak-anak perlu identitas, kenapa tidak di ini? Ya, ini anak-anak potensinya luar biasa, gitu. Tapi kalau tidak dikondisikan dengan cipta kondisi yang baik, ini akhirnya lari ke geng motor, akhirnya lari ke tempat-tempat nongkrong. Yang salah siapa? Ini bukan salah anak, ini adalah salah asuh, kurang perhatian dari orang tua. Makanya apa? Makanya kita itu bukan hanya anak yang kita selesaikan ini dengan masalah ini, tapi kita juga memberikan konseling terhadap orang tuanya. Yang 39 ini orang tuanya akan kita konseling dalam program 6 bulan ini. Oke, Pak Kadis, apakah Anda sepakat kalau setiap anak itu istimewa? Artinya tidak bisa dilakukan pendekatan yang seragam dengan mungkin ala militer begitu ya. Ada anak yang bisa dididik secara keras gitu, tapi ada yang harus melalui pendekatan mungkin soft approach gitu. Ada yang harus diajak komunikasi, dipahami dulu akar masalahnya apa, kenapa anak ini menjadi nakal. Nah, menurut Anda ke-39 anak ini tidak semuanya tentu seragam, Pak Kadis, sama bisa dididik secara keras. Tapi melalui pendekatan ataupun program ini, apakah akan tepat sasaran ke-39 siswa bermasalah ini, Pak? Pak Kadis, silakan, audionya kami tidak bisa mendengar suara Anda. Oke. Anak kan mempunyai, di sekolah juga kan anak pendekatannya kan seperti itu. Jadi satu kelas kan gitu. Anak mempunyai perbedaan individual, betul. Anak mempunyai keistimewaan, betul. Nah, ini yang hari ini harus kita kembangkan. Bahwa anak-anak ini berpotensi, mempunyai karakter, dan mereka jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif karena tidak melalui cipta kondisi yang bagus. Dan anak-anak itu pada senang. Tadi ada anak misalnya itu, ada anak yang menurut orang tuanya memerlukan perhatian karena mempunyai penyakit bawaan, diperiksa oleh dinas kesehatan. Nah, kemudian anaknya itu ditawarin apa yang mau diteruskan atau tidak, anaknya tetap pengen di situ, nggak mau pulang. Baik,
Pak Kadis, tadi Anda sebutkan nanti setelah 2 pekan akan ada evaluasi. Nah, kira-kira Iya. tolak ukur keberhasilan program ini seperti apa? Ya kan nanti akan kelihatan bagaimana karakter anak itu, apakah dia sudah bisa tanpa komando dia udah melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari atau tidak tuh pada minggu kedua gitu kan. Bisa tidak dia gitu. Nanti akan kelihatan bagaimana dari cara jalan, udah kelihatan bagaimana dia menghormati temannya, bagaimana dia melaksanakan mempunyai tanggung jawab terhadap jadwal-jadwal yang sudah diberikan kepada dia. Oke, Pak Lalu, kalau Anda melihat program ini, tadi Anda menyebutkan sepakat gitu, tapi harus dikomunikasikan ya dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan. Dari aspek perlindungan anaknya, Anda melihatnya seperti apa? Ini kan dibina oleh TNI begitu ya, dan dari TNI juga kita sudah sering mendengar cerita-cerita bagaimana ada bentuk penganiayaan antara senior dan junior. Anda melihat bagaimana ketika TNI ini tanda kutip babysitting anak-anak bermasalah? Ya, artinya kita tidak boleh terlalu bernegatif thinking lah. Tidak semua TNI dan tidak semua dalam kondisi yang sama akan memunculkan seperti apa yang disampaikan tadi. Saya lihat kalau saja program ini dilaksanakan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis, ya nggak ada masalah. Tetapi yang membuat kehebohan kemarin itu kan karena disampaikan mengikuti wajib militer, kemudian bela negara dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah jelas bahwa siswa-siswa ini tidak akan ketinggalan pelajaran di sekolahnya, walaupun di asrama mereka tetap belajar sesuai dengan teman-teman mereka di sekolah, itu tidak ada masalah. Tinggal ini kan saya melihat mereka ini kan ditambahkan untuk pelajaran peningkatan karakter, kemudian disiplin, mental dan sebagainya. Bagi saya nggak ada masalah. Selama ini dilakukan dengan baik, kemudian diformulakan dengan baik, ya saya rasa sah-sah saja. Toh orang tua juga mendukung. Nah, mudah-mudahanlah ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, sesuai apa yang disampaikan. Nah, hari ini terjawab apa yang disampaikan oleh Kang Deddy selama ini bahwa yang menjadi pertanyaan dari banyak pihak bahwa seperti apa nanti di barak itu. Ini kan belum dijelaskan sampai kemarin, bahkan belum ada penjelasan resmi. Saya justru sendiri baru tahu dari Pak Kadis malam ini bahwa prosesnya seperti itu. Bahkan pikiran saya kenapa nggak SMA? SMA kan merupakan pembinaannya ada di pemerintah provinsi. Kenapa tidak SMA? Karena kalau saya melihat berarti di Purwakarta ini agak darurat tawuran, darurat geng motor ini Pak Kadis. Nah, berarti situasinya seperti itu. Pikiran kita kemarin kan anak-anak SMA yang tawuran, kemudian geng motor, dan kalau kita lihat kan kumpulan-kumpulan geng motor, kemudian tawuran dan sebagainya ini, ya mereka sudah di jenjang SMA seperti. Pak Kadis, terakhir saya ada baca ini dari Pak Gubernur, katanya saat ini fokus ke anak-anak bermasalah, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya pelajar yang dinilai gemulai begitu ya juga akan direkrut ataupun dimasukkan ke asrama militer untuk memperbaiki karakternya. Apakah benar demikian, Pak Kadis? Ya, saya berpandangan bahwa anak-anak bermasalah itu bukan hanya persoalan geng motor, tawuran. Anak-anak yang tidak sesuai dengan fitrahnya, dengan tugas-tugas perkembangannya, dengan kelayakannya, itu adalah bermasalah. Termasuk yang gemulai-gemulai itu kan sebenarnya memerlukan pembiasaan yang baik. Memerlukan situasi, kondisi pembiasaan yang perlu didesain. Maka tidak salah nanti kalau misalnya ada anak yang gemulai seperti itu, nanti diklasterkan jadi anak gemulai, kita bina lewat ini. Kalau program ini sudah sangat memungkinkan. Oke, tapi masalahnya sekarang banyak yang gemulai tapi tidak kelihatan gemulai, Pak Kadis, itu bagaimana? Yang gemulai tidak kelihatan gemulai bagaimana ya?
Terus tahunya dari mana? Oke, itu nanti bisa dibicarakan, dievaluasi kembali. Oke, jadi sekarang orang tuanya ini yang menyerahkan anaknya ini ke pemerintah untuk dibina ya. Tapi bagaimana dengan sekolah? Apakah kepala sekolah juga bisa memberikan surat rekomendasi kalau ini siswa-siswa yang bermasalah untuk diserahkan kepada pemerintah daerah untuk digembleng? Pak Kadis? Oh ya, Apakah ya, hanya jadi sekolah, jadi ini kan orang tua. Jadi ini kan program bersama antara sekolah dan orang tua. Kalau orang tuanya merekomendasikan, mengizinkan lanjut, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kita kembalikan ke orang tua saja siswanya untuk dididik oleh mereka. Oke, jadi kesepakatan antara sekolah dengan orang tua ya. Oke, mungkin Kang Iya, Rian karena deh. ini program kolaboratif. Iya. Jadi pendidikan itu tidak bisa diselesaikan oleh sekolah saja, oleh orang tua saja, atau hanya oleh orang tua dan sekolah tanpa masyarakat, tanpa bantuan dari orang lain. Makanya menteri sekarang, kementerian itu memperingati Hari Pendidikan dengan tema partisipasi semesta. Partisipasi semesta, ya ini kita sekarang lagi partisipasi semesta, lintas sektor. Oke. Yang berpotensi melakukan kolaborasi, menumbuhkan Kebetulan karakter hari yang ini baik. kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nih, Kang Rian sebagai orang tua siswa, saya rasa Anda juga familiar dengan yang namanya Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Ada semboyan Tut Wuri Handayani yang artinya mendorong, membimbing dari belakang. Ini sepertinya bertentangan dengan program pembinaan ala militer. Terakhir, Kang Rian, singkat aja. Ya, tidak bertentangan, Mbak, karena maksudnya bukan pembinaan ala militer ini ya, tetapi ini adalah pembinaan mental dan kedisiplinan melalui perangkat militer yang dimiliki oleh negara, kan begitu gitu. Ya ini saya pikir ini adalah salah satu program yang bisa menjadi salah satu suplemen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar, Belajar Merdeka, di mana secara esensinya adalah untuk pengembangan karakter dan minat siswa. Kan pengembangan itu harus dengan kedisiplinan, harus dengan mental yang baik dan disiplin yang baik gitu loh. Jadi saya menyambut positif dan berharap ini memang menjadi salah satu suplemen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar, Belajar Merdeka. Itu saja. Terima kasih. Oke, tapi Pak Ki Hajar Dewantara tidak memasukkan faktor adanya kekerasan ala militer yang harus didapat atau diterima oleh mahasiswa supaya mereka bisa menjadi insan yang berkarakter, Kang Rian. Oh tidak, ini yang harus diluruskan, Mbak. Ini kan saya pikir yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadi dan kemudian kenapa saya menyambut baik ini karena tidak ada kekerasan, tidak ada, Mbak, gitu loh kan ya. Tidak ada kekerasan gitu loh. Hanya bagaimana pola-pola menumbuhkan kedisiplinan ini memang dibantu oleh perangkat yang memang sudah terbiasa untuk membangun kedisiplinan yang kebetulan saja kemudian sekarang dengan perangkat militer milik negara gitu loh. Saya pikir ini sangat selaras dengan apa tujuan dari Bapak Pendidikan kita, Pak Ki Hajar Dewantara gitu loh. Oke, Pak Kadis, ini kan gelombang pertama ya Pak Kadis ya? Ya. Seberapa sering perekrutan anak bermasalah ini akan dilakukan? Artinya gelombang berikutnya kira-kira akan kapan? Ya kita lihat data aja nanti, ini kan juga yang SMA, SMK udah ada. Jadi ini karena tempatnya terbatas, jadi bergilir gitu ya. Jadi tadi Pak Wakil Ketua, ini tadinya kan memang ada juga yang SMA, SMK. Yang MTS, Alia juga sama. Kita karena kan ini kita program kolaborasi dengan Kemenag juga seperti itu. Jadi ya kita tidak melihat kewenangan ini provinsi, ini Kemenag, ini kabupaten, tapi ini anak-anak kita di wilayah Purwakarta yang segera memerlukan treatment dengan model-model yang kita yakini ini bisa bermanfaat untuk mereka. Jika sekiranya ada banyak orang tua seperti Kang Rian yang setuju dengan program Kang Dedi, Pak Gubernur ini, kemudian ada banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya. Nah, kira-kira apa yang diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta? Ya, kita akan menerapkan skala prioritas karena kan ini juga banyak aspirasi dari masyarakat yang saya juga mau anak saya biar terbiasa seperti itu ya, tapi kan kita skala prioritas dulu karena pertama tempatnya terbatas, tenaganya terbatas, ya kita prioritasnya yang ada di puncak dulu nih, gitu.
Jadi Lalu sangat dasar mungkin, pemilihannya seperti apa dong Pak Kadis? ya kan kita udah punya data dari sekolah, dari guru bimbingan konseling. Jadi anak ini bukan berarti belum ditangani ya. Anak ini udah mendapatkan penanganan dari guru BK dan dari orang tua. Udah dikonsultasikan, udah dapat teguran segala Oke. macam. Oh ya Pak Kadis, apakah 39 anak ini semuanya laki-laki? Laki-laki. Bagaimana kalau ada perempuan juga? Kadang-kadang perempuan bisa loh lebih bermasalah dari laki-laki. Iya, perempuan sementara belum ada tempatnya. Karena yang melatihnya kalau perempuan ya harus perempuan mungkin ya. Oke, Pak, lalu apakah Anda melihat program ini bisa diimplementasikan dan dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Kadis ini bisa dijadikan contoh yang baik untuk daerah-daerah lainnya? Ya, jadi kalau pertanyaannya bisa atau tidak itu ya tentu teman-teman di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Purwakarta kan sudah meyakini ini akan bisa jalan dengan waktu 2 minggu akan melakukan evaluasi. Ya kita lihat aja nanti mudah-mudahan apa yang menjadi program baik ini, yang menjadi niatan baik ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ya kita doakan. Kalau misalnya di daerah-daerah lain juga mengikuti khususnya di Provinsi Jawa Barat ya monggo, yang terpenting bagi kami catatannya adalah jangan sampai anak-anak ini kehilangan waktu belajar mereka di sekolah sebagaimana teman-teman mereka yang lain. Kemudian yang kedua, peran guru, baik itu guru BP, guru BK, kemudian guru mata pelajaran, wali kelas di sekolah juga betul-betul harus kita maksimalkan. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka tentu meningkatkan kualitas dari siswa-siswa kita hari ini. Ya kita lihat saja ya mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke, Kang Rian, tadi Anda sebutkan meskipun Anda merasa keempat anak Anda tidak bermasalah, tapi juga ingin mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan pembinaan agar karakternya itu lebih terbentuk, begitu ya. Apakah Anda tidak khawatir ketika berpisah dengan anak, maka akan mengganggu perkembangan mental anak itu sendiri? Sehingga ada kekhawatiran kalau anak ini apakah akan merasa bahwa dirinya dibuang orang tuanya? Tidak usah khawatir, Mbak, karena kan ini diserahkan pada yang ahlinya, begitulah kurang lebih ya, pembinaan disiplin. Dan ini kan waktunya juga tidak sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu. Dan yang harus paling dipahami adalah ini bukan pendidikan atau pembinaan militer, bukan. Jadi bukan menyiapkan siswa untuk menjadi orang yang dipersenjatai dan siap bertempur. Ini adalah pembinaan kedisiplinan dan mental saja bagi siswa gitu, yang kebetulan melalui perangkat militer yang dimiliki oleh negara, kan begitu. Mungkin ada ruang-ruang yang lain yang kemudian ke depannya bisa dikembangkan untuk dalam rangka pembinaan mental dan pembinaan kedisiplinan bagi siswa, terutama adalah siswa yang bermasalah. Jadi saya sebagai orang tua tidak khawatir gitu loh kan. Jadi Anda tidak melihat ini sebagai sarana yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk orang tua yang sudah nyerah mendidik anaknya hingga ingin lepas cuci tangan dan menyerahkannya kepada pemerintah? Ya, berpikirnya jangan kemudian bahwa orang tua ini adalah orang tua yang nyerah dan ingin melepaskan anaknya, tidak begitu. Tapi mari orang tua berpikir bahwa ini adalah ruang yang terbaik mungkin untuk nanti mendapatkan chemistry yang semakin dalam dengan anak melalui ruang ini yang difasilitasi oleh perangkat militer yang dimiliki oleh negara dan pemerintah itu sendiri. Baik, terima kasih. Perlu dipikirkan ya kalau misalnya kenakalan anak itu bukanlah indikasi kalau anaknya itu jahat, anaknya itu bebal, anaknya itu tidak bisa berubah. Tapi perlu ada pendekatan yang tepat ini agar anak-anak bisa menjadi insan yang lebih bertanggung jawab dan membawa harapan. Terima kasih Pak Kadis Purwanto, Kang Rian, dan juga Pak Lalu yang telah berbincang bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, sekian NTV Prime kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Desmona Chandra, pamit. Sampai jumpa.